Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di part kedua pelajaran seni budaya kelas 9 di semester pertama. Nah, di video pembelajaran kali ini kita masih tetap membahas tentang menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Nah, di sini kita akan membahas materi selanjutnya atau menyambung dengan video pembelajaran di part pertama. Di sini kita akan membahas teknik vokal. Nah, teknik vokal ini adalah bagaimana cara kita melatih vokal kita agar vokal kita itu kelihatan stabil, kedengaran stabil, terus enak didengar, tidak walaupun tinggi gitu tidak pecah suaranya seperti itu. Yang pertama bisa dilihat dari sikap bernyanyi. Nah, kita menentukan sikap bernyanyi kita ketika kita akan menjadi atau ketika kita akan bernyanyi. Jadi seorang penyanyi itu harus menjaga sikap bernyanyinya. Ada sikap bernyanyi ketika kita akan membawakan sebuah lagu seperti itu. Yang pertama, badan tegak dan rileks, kaki dibuka sedikit. Yang kedua, berat badan bertumpu di kedua kaki dengan seimbang. Yang ketiga, dada dibusungkan tapi tetap rileks. Dan yang keempat, pandangan lurus ke depan. Nah, itu sikap bernyanyi. Yang kelima adalah posisi tangan rileks di samping kiri dan kanan. Oke. Selanjutnya, pernapasan diafragma. Nah, pernapasan dalam bernyanyi itu yang paling bagus digunakan adalah pernapasan diafragma. Mengapa? Karena pernapasan diafragma ini loh, pernapasan diafragma ini membuat nafas kita itu panjang seperti itu. Apabila kita menggunakan pernapasan dada dan perut, nafas kita akan pendek seperti itu terus, dan kerongkongan ini loh. Dan takutnya di nada-nada tertinggi itu tidak bisa sampai gitu, tidak nembak untuk di nada-nada tinggi seperti itu. Jadi memang bagus ketika bernyanyi seorang penyanyi itu menggunakan pernapasan diafragma. Nah, bagaimana cara melatih pernapasan diafragma ini? Yang pertama, ambil napas melalui hidung atau mulut. Yang kedua, tahan napas tersebut kira-kira 5 detik dan rasakan benar otot diafragma makin kencang. Nah, otot diafragma ini berada di antara dada dan perut seperti itu. Jadi di tengah-tengah antara dada dan perut. Selanjutnya, keluarkan napas tersebut dengan lembut, mengeluarkan secara desis, halus dan rata sambil dihitung berapa detik dapat menghabiskan napas dengan desis tersebut secara stabil. Jadi kita ngambil napas dulu dari hidung, terus kita biarkan, ambil napas sedalam-dalamnya, kita biarkan 5 detik. Setelah 5 detik kita keluarkan nafas itu pelan-pelan dengan mendesis boleh, dengan mengeluarkan huruf Z juga boleh, sampai dengan teratur, dengan stabil, sampai nafas kita itu berasa habis seperti itu. Dan lakukan itu secara terus-menerus atau ulangi beberapa kali latihan di atas sambil berupaya agar banyaknya hitungan desis yang dikeluarkan semakin banyak setiap kali berlatih. Nah, semakin bertambah durasinya berarti kekuatan otot diafragma pun bertambah kuat. Jadi ini adalah cara untuk melatih pernapasan diafragma. Jadi diafragma ini berada di antara rongga perut dan rongga dada. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang resonansi. Nah, apa itu resonansi ketika kita bernyanyi? Resonansi adalah dalam bernyanyi seorang harus dapat menggemakan suara dengan cara menempatkan sumber suara agar suara lebih keras pada saat dikeluarkan dan sampai kepada pendengar. Proses menggemakan suara ini disebut dengan resonansi. Ya. Jadi resonansi itu adalah menggemakan suara. Jadi suara tidak berkumpul di mulut seperti, tapi bisa menggema gitu di seluruh bagian kepala itu. Jadi Bapak sih nggak bisa nyontohin ya, gimana ya? Ini kan biasa aja kok.
kan biasa aja. Jadi gitu. Tapi kalau resonansi itu kurang lebih seperti ini, kalau salah maaf ya. Jadi memang apa ya, suara itu dari perut seperti itu. Jadi nggak asal keluar, tapi dari perut. Apa ya? Ya seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Nah, resonansi ini ada 3. Yang pertama ada resonansi dada, di mana resonansi dada ini memantulkan sumber bunyi pada bagian dada akan menghasilkan suara rendah. Jika akan memproduksi suara yang rendah, hendaklah menggunakan resonansi dada agar nada rendah dapat dicapai dengan tepat dan halus. Selanjutnya resonansi hidung. Nah, resonansi hidung ini memantulkan sumber bunyi pada bagian wajah seputar hidung, yaitu meliputi tulang rahang, mulut sampai ke pipi, yang menghasilkan suara sedang yang tepat dan halus. Nah, yang ketiga itu ada resonansi kepala. Resonansi kepala ini memantulkan sumber bunyi pada bagian kepala akan menghasilkan suara tinggi dan halus. Untuk dapat menghasilkan nada-nada tinggi yang tepat dan halus, resonansi kepala ini harus juga disupport dengan kerja otot diafragma yang maksimal juga. Nah, ini adalah ketiga resonansi. Jadi untuk mengeluarkan resonansi itu jangan menggunakan suara dari tenggorokan, tapi menggunakan suara dari perut seperti itu. Jadi agar apa ya? Agar gemanya bagus, terus nadanya juga stabil seperti itu. Jadi tingkatan nadanya itu stabil, apalagi untuk resonansi kepala. Jadi memang benar-benar harus yang tinggi sekali seperti itu. Nah, setelah kita membahas resonansi ketika bernyanyi, selanjutnya kita akan ngebahas tentang frasering atau pengkalimatan. Nah, ini frasering atau pengkalimatan ini juga sangat penting ketika kita bernyanyi, apalagi yang mempunyai suara yang bagus namun nafasnya pendek seperti itu. Nah, apa itu frasering? Frasering atau pengkalimatan merupakan teknik vokal yang mengatur tentang pengelompokan kalimat di mana vokalis dapat mengambil nafas pada setiap jeda antar kalimat. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan frasering. Jadi seorang penyanyi juga harus pintar-pintar sebelum bernyanyi itu mereka harus menghafal lirik. Dalam menghafal lirik itu mereka harus pandai dalam pengkalimatan atau memotong kalimat agar enak mengambil nafas seperti itu. Jadi nggak terlalu nampak ketika mereka mengambil nafas di tengah-tengah bernyanyi, atau kelihatan capek ketika bernyanyi atau ngos-ngosan seperti itu. Jadi seorang penyanyi itu harus pandai untuk memenggal kalimat dalam setiap syair di saat akan menyanyikan sebuah lagu yang dibawakan seperti itu. Nah, selanjutnya artikulasi dan gerak mulut. Nah, bernyanyi yang baik tidak bisa terlepas dari pengucapan kata-kata yang ada pada liriknya dengan jelas. Nah, jadi artikulasi ini harus jelas, a, i, u, e, o-nya harus jelas. Agar apa? Agar isi dari lagu tersebut tersampaikan ke audiens seperti itu. Dan gerak mulut juga harus jelas. Ketika memang a, ya a dibuka benar-benar seperti itu, jangan seperti itu. Jadi memang harus dibuka mulutnya agar suara yang dihasilkan itu maksimal dan artikulasinya jelas seperti itu. Nah, setelah kita membahas tadi pengkalimatan dan artikulasi, selanjutnya kita akan membahas penampilan dari seorang penyanyi. Nah, penampilan ini juga penting bagi seorang penyanyi. Seorang penyanyi yang profesional itu pasti akan mempersiapkan penampilan mereka mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Baik itu dari baju atau kostum, terus gaya rambutnya seperti apa, sepatunya harus sesuai dengan bajunya, dan harus sesuai dengan tempat dia bernyanyi. Terus aksesoris dan riasan wajahnya atau make upnya juga harus sesuai dengan tema acaranya atau tema lagu dan tema lagu yang akan dibawakan, dan juga tempat ketika mereka akan tampil seperti itu. Hal ini dilakukan agar pertunjukan bernyanyi mereka akan lebih indah dilihat dan berkesan. Nah, ini adalah penampilan dari seorang penyanyi. Nah, selanjutnya adalah latihan improvisasi lagu secara solo atau tunggal. Nah, jadi
seorang penyanyi itu harus pandai-pandai mengimprovisasi lagu. Jadi improvisasi adalah melakukan suatu tanpa persiapan dalam bernyanyi, merupakan pengembangan ornamentasi pada sebuah lagu dengan tujuan agar lagu terdengar tidak membosankan dan lebih menarik. Improvisasi ini tidak dilakukan pada semua bagian lagu, hanya pada bagian-bagian tertentu saja agar bentuk lagu yang aslinya tetap jelas karena sifatnya untuk memperindah lagu. Nah, ini adalah improvisasi. Jadi banyak artis itu yang mengimprovisasi lagu agar lagu tersebut tidak kelihatan monoton seperti itu. Apalagi ketika mereka konser atau manggung di sebuah acara televisi seperti itu, pasti mereka itu akan mengimprovisasi sebuah lagu yang mereka bawakan. Baik itu melodinya yang diimprovisasi maupun nadanya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah variasi lagu dapat dilakukan dengan mengubah 3 unsur lagu sebagai berikut. Yang pertama, ritmis. Ritmis adalah perubahan dalam irama lagu. Misalnya lagu yang diciptakan dengan irama pop divariasikan dengan cara dibawakan dengan iringan irama jazz atau dangdut. Jadi di kolaborasi ya seperti itu. Tapi memang unsur awalnya itu lagu pop, terus didangdutin atau di jazz, dikasih unsur jazz seperti itu. Selanjutnya melodis. Nah, melodis ini biasanya berupa penambahan nada dengan jarak nada yang berdekatan. Contohnya nih seperti balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Itu kan nada aslinya. Tapi kalau di improve-nya, di melodisnya, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Nah, itu juga itu namanya diimprovisasi di melodisnya. Selanjutnya dinamika. Nah, dinamika ini adalah perubahan bunyi keras dan lembut pada bagian lagu sesuai dengan kesan yang akan disampaikan. Nah, jadi dinamika ini adalah lembut dan kerasnya syair dari lagu tersebut sesuai dengan nada. Contohnya gini, jadi tidak semua nada itu kita keraskan dan semua nada itu kita lembutkan. Jadi ada contohnya, lihat aja ketika penyanyi-penyanyi yang seperti Agnes Monica, jadi dia itu ada part di mana dia harus melembutkan suaranya, di mana ada part di mana Agnes itu meninggikan suaranya, menembak seperti itu. Itu namanya dinamika dalam bernyanyi. Nah, Bapak harap sampai di sini materi kita tentang menyanyi solo atau tunggal ini. Mudah-mudahan kalian paham. Dan mudah-mudahan juga video ini bermanfaat. Bagi yang tidak mengerti, silakan kalian tanyakan melalui komen di video ini. Jangan lupa buat di like, komen, di share, di subscribe channel YouTube ini. Terima kasih juga buat support kalian selama ini. Jangan lupa buat di follow dan add Facebook dan Instagram Bapak. Mohon maaf apabila penjelasannya terlalu cepat. Sebelum mengakhiri video ini, Bapak nanti akan memberikan contoh penyanyi yang menggunakan dinamika dalam bernyanyi. Nah, semoga kalian terhibur, tetap semangat untuk belajar, jangan lupa menggunakan masker ketika keluar rumah. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Terganti rasa cinta ini, meski kini engkau tak lagi di sini. Sisa cinta kan jadi cerita tersimpan selamanya bersama Kejora, tersimpan selamanya bersama Kejora, tersimpan selamanya. Bersama Kejora.